Baik, bismillah, kita mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Wa ba'du. Jamaah majelis itikaf yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kemarin sudah saya umumkan, kita akan membahas tentang beberapa watak laki-laki atau suami yang memang perlu diketahui oleh kaum wanita. Hadis ini dikenal dengan hadis Ummu Zar'i. Jadi terkadang hadis itu memiliki nama. Misalnya hadis nomor urut kedua di kitab Arba'in An-Nawawiyah, kedatangan malaikat Jibril di pengajian Rasulullah hingga Jibril bertanya tentang apa Islam, apa iman, apa ihsan, ciri-ciri hari kiamat. Hadis itu diberi nama hadis Jibril. Ada hadis ketika Khalid bin Rafi sholatnya cepat luar biasa, sampai Rasulullah menegur, irji tusalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu, kamu dianggap belum sholat. Hadis ini diberi nama para ulama hadis al-musi fi sholah, hadis orang yang sholatnya salah kaprah. Nah, hadis yang akan kita pelajari di Sahih Bukhari dan Muslim ini diberi nama para ulama dengan hadis Ummu Zar'i, karena lakon dari hadis ini adalah Ummu Zar'i. Baik, bismillah, kita mulai. Panjangnya hadis ini, matan redaksi Arabnya tidak saya tampilkan. Langsung saja ke terjemahannya. Dari Aisyah, 11 wanita tengah duduk-duduk, mereka saling berjanji untuk tidak menutupi sedikit pun informasi tentang suami mereka. Oh, berarti ini kumpulan ibu-ibu. Jadi sepakat untuk ngerasani suami masing-masing. Cakep gak bu ini bu? Cakep. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud 11 wanita ini? Sebagian ahli hadis menyebut ini wanita di zaman jahiliyah. Sebagian keterangan menyebut tepatnya wanita yang ada di negeri Yaman. Jadi dulu di masa jahiliyah di negeri Yaman ada ibu-ibu kumpul, ternyata perkumpulan yang tidak disengaja menyebabkan mereka sepakat untuk menceritakan suami masing-masing. Dari sini kita akan tahu watak laki-laki. Baik, bismillah, kita mulai. Wanita pertama berkata, suamiku berdaging onta yang kurus di puncak gunung yang tidak rata, tidak datar sehingga dapat didaki, tidak gemuk sehingga dapat dipindahkan. Apa maksudnya ini?
Berarti wanita pertama ini pemahaman bahasanya bagus. Dia ungkapkan suaminya dengan ibarat daging onta kurus. Untuk mendapatkan daging onta itu harus naik gunung. Gunungnya tidak datar, tidak rata, susah didaki. Baik. Maksudnya begini. Orang Arab kalau disodori daging onta dengan daging kambing, maka mereka lebih menyukai daging kambing daripada daging onta. Jadi daging onta itu lebih enak. Daging kambing itu lebih enak bagi orang Arab. Jadi kalau ada pilihan daging onta atau daging kambing, orang Arab senang daging kambing. Berarti dari hadis ini kita tahu suami saya itu bukan ibarat daging kambing, bukan daging onta, tapi daging terbulak-balik. Saya belum move on ini. Jadi wanita ini tidak mengibaratkan suaminya dengan daging kambing, tapi dengan daging onta. Sudah daging onta yang baunya sebenarnya nggak enak, dikunyah itu lebih sulit daripada daging kambing. Udah daging onta bukan daging kambing, kurus. Untuk mendapatkan daging itu harus ngos-ngosan mendaki gunung. Tafsirnya apa? Suamiku pelit. Oh, kalau gak gitu gak paham. Memangnya dikirain apa, Pak? Iya. Jadi ini tipe laki-laki. Jadi istrinya kalau pengen apa-apa itu harus minta-minta gitu. Udah minta ternyata diberinya juga cuma sedikit. Pengennya daging kambing, malah daging onta udah kurus. Itu berarti tafsirnya suamiku pelit. Pelajaran dari kalimat pertama, para ulama memberi nasihat kepada kaum laki-laki, suami kalau pelit rentan istrinya akan suka mencuri. Apa yang dicuri? Duit suami. Maka Hindun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan kana rajulan syahihan." Abu Sufyan itu tipe suami yang pelitnya syahihan, bukan bakhilan tapi syahihan. Dalam bahasa Arab, bakhil itu mending, tapi kalau syahih itu pelitnya mentok. Pelit yang paling mentok. Ma yu'tini minal mali ma yakfini wa yakfi ibni. Kalau ngasih duit cukup buat dia, gak cukup buat aku dan anakku. Boleh tidak aku mengambil duit Abu Sufyan tanpa sepengetahuan Abu Sufyan? Khudi ma yakfiki wa yakfi baniki. Silakan ambil duit Abu Sufyan, menunggu Abu Sufyan tidak tahu, cari lengahnya, tapi cukup untuk kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Dan perlu diketahui bahwa suami itu kalau menyayangi istrinya begitu lomo, insya Allah dermawannya seorang laki-laki akan diganti oleh Allah. Itu sudah otomatis. Maka
kepada para laki-laki Rasulullah bersabda, ini teguran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, lo mau kepada orang lain istrinya kurang, pelit, maka innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdagi biha wajhallahi illa ujirtalaha hatta ma taj'ala fi fami imra'atika. Kamu senang berinfak, pengen dapat ridha Allah sehingga bisa melihat wajah Allah nanti pada hari kiamat. Itu sesuap makanan masuk mulut istrimu itu juga infak, dan kamu berhak dapat pahalanya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas diingatkan oleh Rasulullah, istrimu dulu baru mikir orang lain. Baik, selesai ya Pak ya. Dan saya sarankan kepada bapak-bapak, dari kalimat pertama para ulama ada yang memberi nasihat, jangan bikin istri itu menjadi pengemis, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta. Mendingan duit itu disimpan istri. Istri itu bapak-bapak kalau tiap hari minta itu sebenarnya malu. Mendingan nyoh PN habis gajian masuk ke kantong istri atau masuk ke tabungan istri. Setuju tidak Bu? Setuju. Nanti silahkan cek kalau istri saya datang kemari, kan sekarang masih di Bekasi, bisa bisa tanya. Saya tidak punya tabungan, semua duit masuk tabungan istri, dan saya belum pernah nanya di tabungan ada berapa. Jadi istri kalau mau apa-apa tidak pernah minta kepada saya, sudah ngambil tabungan, hidupnya merdeka, bahagia luar biasa, tidak pernah terikat dengan peraturan dari suaminya. Ya baik, ini kelihatannya ibu-ibu dapat pembelaan ini. Baik, nomor kedua, wanita kedua berkata, suamiku, aku tidak mau menceritakan keadaannya karena takut ditinggalkannya. Jadi wanita kedua, ngapunten ibu-ibu ya, saya gak berani membicarakan apa yang ada pada suami saya. Kalau ketahuan suami saya di sini, aku akan ditinggalkannya. Berarti akan diajak ke KUA untuk ada ketetapan cukup sampai di sini hubungan kita berdua. Jika aku menceritakannya, maka aku menceritakan urat kerongkongan dan pusarnya, membuka rahasia dan keburukannya. Nah, orang Arab ini sebenarnya bukan urat kerongkongan, ini urat leher. Coba, urat leher itu ada di dalam atau di luar? Di dalam ya, tapi kelihatan tidak dari luar? Kelihatan. Orang Arab menyebut urat leher itu adalah aib, jelek, meskipun ditutupi tetap kelihatan dari luar. Berarti saking jeleknya suamiku itu, orang luar pun pasti akan tahu siapa suamiku yang sebenarnya. Ibarat urat leher itu di dalam tapi terlihat dari luar. Berarti semua kejelekan ada pada suamiku, tapi maaf saya tidak berani menceritakan. Takut aku nanti akan ditinggalkan. Wanita ketiga berkata, suamiku tinggi. Ini bahasa kiasan, bukan 2 meter. Orang Arab kalau menyebut tinggi itu bahasa kiasan, bahwa otaknya berjauhan dengan hati. Jadi antara otak dan hati tidak sinkron. Dia melakukan apapun semau dia, tidak pernah dipikir pakai logika, tidak pernah ditimbang-timbang dengan
hati nurani. Berarti jelek atau baik? Iya, jelek. Jadi tidak pernah dipikir. Kalau bahasa Jawanya, Pak? Sakarepe dhewe. Ya, betul tuh. Masya Allah, ini bahasa. Iya. Pengalaman. Jadi tinggi itu sakarepe dhewe, Masya Allah. Benar. Jadi tidak pernah dipikir pakai logika, tidak pernah ditimbang-timbang pakai hati. Berarti dia tidak punya hati, tidak punya pakai logika. Sakarepe dhewe. Apa? Saudeli dewe, bisa saudeli dewe. Baik. Jika aku berbicara, aku takut diceraikannya. Sebaliknya jika diam, aku dibiarkannya. Jadi kalau aku protes dengan kelakuan dia, pasti langsung dicerai. Tapi kalau aku diam, aku akan dibiarkannya. Berarti apa? Ya, aku akan disikapi seperti semau gue tadi. Sakarepe dhewe, berarti aku harus menanggung rasa sabar melihat suamiku melakukan apapun tidak pernah dipikirkan. Kelihatannya wanita ini sering makan hati. Berarti di rumah stok teh botol sosrobanya banyak. Karena makan apapun minumnya teh botol sosro. Tapi yang dimakan makan hati. Baik, udah jelas nomor ketiga. Berarti 1, 2, 3 jelek. Nomor keempat ini. Suamiku seperti malam tihamah. Ini malam tihamah. Ini kalau Bapak baca sendiri pasti bingung. Maksudnya apa? Apa itu tihamah? Tihamah itu nama gunung. Gunungnya indah. Siapa yang piknik pasti seneng dan pengen balik lagi. Gunung Tihamah itu tidak panas dan tidak dingin, berarti sejuk. Kan ada tipe-tipe gunung dingin luar biasa. Nah, di sini Gunung Tihamah itu karakter udaranya tidak panas dan tidak dingin, berarti sejuk. Tidak menakutkan dan tidak pula membosankan. Berarti aku bahagia bersanding dengan dia sebahagia orang yang piknik jalan-jalan ke Gunung Tihamah. Gunungnya indah, siapa yang piknik pengen balik lagi. Berarti wanita ini berada di zona nyaman. Kelihatannya ada bapak-bapak yang sudah merasa, lah ini kan gue banget ini. Waduh, gue banget. Orang masaran ngomong gue banget. Baik. Berarti sudah 3 jelek, yang 1 bagus. Kita lihat wanita ke-5. Wanita ke-5 berkata, suamiku bila masuk ke rumah seperti macan. Jika keluar seperti singa. Berarti serem di luar, serem di dalam. Karena ada laki-laki di luar serem, ditakuti seperti singa, tapi kalau sudah masuk rumah seperti kucing. Saya punya tetangga tinggi besar, badannya banyak tato, tangannya mentekol. Kalau keluar itu selalu pakai baju yang lengannya pasti kelihatan, karena orang harus tahu mentekolnya. Dia memang ditakuti. Tapi saat nonton badminton, istrinya datang,
udah kecil kurus lagi, udah kurus hidup lagi. Itu kalau saking kurusnya, kalau ada angin berhembus kelihatannya bisa temangsang ke pohon. Tapi suami diomel-omeli pulang, gak ada kerjaan apa, langsung pulang. Padahal di luar ditakuti. Nah kalau wanita ini apa? Di luar seperti macan, di dalam seperti macan, di luar seperti singa. Berarti dimanapun bikin orang ketakutan, termasuk di dalam rumah. Tidak pernah bertanya tentang apa yang ada di rumah. Jadi genteng bocor itu cuek. Rumah tidak disapu, tidak ditanya. Anak sedang ujian, gak pernah nanya kepada anaknya, tidak pernah nanya kepada ibunya. Berarti tipe laki-laki yang tidak peduli. Nah, berarti jelek lagi, padahal kan udah bagus tadi sebelumnya. Nomor ke-6, wanita ke-6 berkata, suamiku bila makan rakus, bila minum dihabiskan semuanya. Ini kelihatannya istrinya harus menyediakan kombantrin. Kombantrin kan cacingan. Kan ada tipe laki-laki makannya lahap karena merasa makanan yang paling enak itu makanan istriku. Tapi kalau ini tidak, memang rakus. Ada tipe laki-laki yang lebih suka masakan istrinya. Itu bagus. Saya kalau keluar menghindarkan diri jajan, pokoknya makanan pakai Tupperware dari rumah. Karena di Bekasi, di Jakarta itu tidak ada sistem seperti masaran. Pengajian ada jelaburan, di sana nggak ada. Nggak ada. Makanya saya bingung di sini ada jelaburan. Sehingga kalau bapak-bapak makan di belakang, ya sudah saya nggak ikut karena itu bukan kebiasaan kita di sana. Kalau tidak percaya silahkan bapak pindah ke Bekasi. Saya yang pindah ke Masaran. Di Bekasi itu nggak ada. Habis pengajian terus makan-makan. Masya Allah Masaran. Baik. Nah ini kalimat berikutnya, bila tidur membalikan badan, tidak meraba dengan telapak tangannya untuk mengetahui kesedihan. Berarti ini cuek. Kalau orang Betawi menyebutnya cuek bebek, gak pengen tahu kondisi istrinya. Padahal menurut ilmu psikologi, wanita itu seneng kalau ditanya. Dan wanita itu bahagia kalau dipuji meskipun pujiannya lebay. Maka dari hadis ini, seorang laki-laki itu dianjurkan sebelum tidur ngajak ngobrol istrinya. Dialog terbaik suami istri itu menjelang tidur. Kalau ini udah makan banyak, begitu tidur aja, nggak pernah ngobrol sama istrinya, kan kasihan. Coba istri ditanya, Bu, kelihatannya wajahmu pucat. Memangnya pekerjaan apa hari ini? Bu, kelihatannya kalungmu sudah 20 tahun belum ganti. Masya Allah. Kira-kira bangga tidak Bu ditanya begitu? Iya, mesti. Ya. Baik. Jadi kepada bapak-bapak, biasakan bertanya kepada istri sampai hal sekecil-kecilnya. Kepala istrinya hangat ditanya, wah itu bahagia luar biasa. Kelihatan wajahnya pucat atau capek, sering-sering nanya. Bahkan sangat dianjurkan kalau suami punya program, punya rencana, ngomong sama istri.
minta pendapat istri meskipun si laki-laki sudah tahu jawabannya. Tapi kenapa masih tanya kepada istri? Supaya istri merasa dilibatkan. Nah, kemarin saya mau berangkat umroh, ada bapak-bapak daftar. Pak, daftar umroh. Alhamdulillah. Istri diajak? Enggak. Istri tahu? Tidak. Coba. Suami mau umroh, istri tidak tahu. Saya jawab, oh enggak ada ceritanya laki-laki umroh, istri tidak diajak. Silahkan ambil opsi. Anda berangkat sama istri atau lebih baik tidak usah umroh. Laki-laki itu bahagia harus melibatkan kebahagiaan istrinya. Akhirnya alhamdulillah istrinya bisa umroh. Saya panggil, Bu, ibu tahu suaminya mau umroh? Umroh apa? Lu udah daftar itu. Sampai akhirnya meneteskan air mata. Baik. Yang ketujuh. Aduh, ini nggak tega nyebutnya. Suamiku impoten. Udah impoten bodoh. Nah, suamiku impoten bodoh. Maaf, bodoh itu bisa tidak kelihatan dari wajahnya? Oh, kelihatan. Bodoh itu juga bisa kita lihat dari saat ngomong. Pernah lihat di TV ada orang bodoh gitu? Kelihatannya, pernah kan? Dari wajahnya kelihatan bodoh. Apalagi kalau sudah ngomong, ditanya wartawan pertanyaannya apa, jawabannya apa. Siapa ya? Saya lupa namanya. Ya, saya lupa namanya. Nah, impoten bodoh. Setiap penyakit ada padanya. Coba. Insya Allah ini sabar betul wanita ketujuh. Merusak kepala dan menumpulkan tubuh istrinya atau keduanya dilakukan. Tafsirnya apa? Sering melakukan KDRT. Merusak kepala dan menumpulkan tubuh istrinya. Kalau ada wanita seperti ini, dia sudah punya hak untuk menuntut cerai karena faktor suaminya impoten. Qada Umar fil innina an yu'jalasana. Umar saat menjadi khalifah mengeluarkan peraturan laki-laki impoten silahkan berobat 1 tahun, tidak sembuh istrinya bisa menggugat cerai. Rasulullah juga mengurusi curhatan seorang wanita tentang suaminya bernama Abdurrahman bin Az-Zubair. Inna ma'ahu mithlu hudbatut thawb. Kemaluan suamiku seperti ujung kain. Berarti impoten. Nah, kemudian merusak kepala dan menumpulkan tubuh istrinya. Ini KDRT. Rasulullah memberi instruksi kepada seorang wanita untuk menolak lamaran Abu Jaham, innahu rajulun la yada'u asahu an atikihi, karena dia tipe laki-laki yang suka menampar istri. Jadi KDRT bisa dijadikan alasan untuk menggugat cerai. Nah, ada ibu-ibu curhat, kemudian ternyata curhatnya sampai dia sudah lupa berapa kali kepalanya dibenturkan di tembok. Itu di Bekasi. Saya langsung instruksikan cerai. Jangan jadi wanita yang mau dijajah. Tidak bisa melawan berarti gugat cerai. Nah, tapi kepada ibu-ibu saya juga sarankan, kalau punya problem rumah tangga dengan suaminya, usahakan curhatnya bukan kepada ustadz laki-laki, tapi curhat kepada ustadzah.
Jangan seperti di Bekasi lagi. Dari tadi Bekasi jelek terus. Jadi jangan seperti yang di Bekasi. Ada ibu-ibu curhat kepada ustadz tentang suaminya. Ustadz itu memberikan banyak solusi. Namanya curhat tentang rumah tangga itu curhatnya biasanya tidak sekali dua kali. Si ustadz dengan sabar melayani curhatan itu, lama kelamaan si ustadz merasa kasihan, ya Allah, ini kan ibu-ibu baik, rajin ke masjid, ternyata nasibnya tidak beruntung. Wanita seperti ini harusnya ditolong. Kira-kira siapa ya yang pantas untuk menolong? Lah kan udah masalahnya udah kesana kemari. Sementara si ibu akhirnya apa? Ya Allah, betapa baiknya, betapa sabarnya Pak Ustadz. Akhirnya keluar kalimat, inilah laki-laki yang selama ini aku cari. Jreng, nah, udah angel. Nah, ya baik. Maka kalau ada SMS, WA, ibu-ibu curhat, itu semuanya istri saya yang menyelesaikan, bukan saya. Nomor ke-8. Masya Allah, ini nomor ke-8. Bagus. Suamiku usapannya seperti usapan kelinci. Berarti apa? Romantis, lembut, dan wanginya bagaikan pohon yang semerbak. Jadi suamiku itu tipe laki-laki yang badannya bisa dirawat dengan baik, kemanapun pasti wangi. Sudah wangi, lembut lagi seperti usapan kelinci. Kalau badannya saja wangi, apalagi badanku. Jadi ternyata kalau ada laki-laki bisa merawat tubuhnya, berarti tubuh istrinya jauh lebih banyak dirawat. Ini kelihatannya kalau tipe ini, kelihatannya istrinya harus sering pergi ke salon ini, karena suaminya wangi. Baik, ke-8 berarti wanita beruntung. Ke-9, suamiku tinggi tiangnya. Kalau tadi tinggi, sekarang ada kalimat tinggi tiangnya. Ini bahasa kiasan. Tinggi tiangnya berarti dia kepala kabilah. Mungkin Pak Lurah, mungkin Pak Bupati, tokoh. Panjang pedangnya berarti disegani. Jadi sudah tokoh, disegani lagi. Nah, banyak abunya. Kelihatannya bagus tidak, Pak? Banyak abunya. Kalau yang pernah nyantri, pernah masih ingat pelajaran balaghah, ada kalimat rajulun katsirur ramat, laki-laki yang banyak abunya. Maksudnya apa? Coba dulu orang masak itu kan tidak pakai kompor, apalagi kompor gas. Masaknya apa? Pakai kayu. Kalau masak selesai, kayu tinggal jadi abu. Berarti apa? Rumahku sering masak karena banyak kedatangan tamu. Jadi orang Arab yang sering menjamu tamunya itu disebut rajulun katsirur ramat, laki-laki yang banyak abunya. Berarti rumahku itu jadi sentral, banyak orang yang datang, dan kalau datang selalu diberi jamuan, sehingga di dapur setiap hari sering ada kesibukan masak. Akhirnya apa? Banyak abunya. Sudah tokoh, panjang pedangnya berarti disegani, rumahnya sering kedatangan tamu, sehingga
Di dapur sering banyak abu karena banyak acara masak. Dekat dengan perkumpulan. Berarti nasibnya bagus. Punya suami tokoh yang disegani, yang orang sering datang sowan kepadanya. 10. Suamiku bernama Malik. Berarti istrinya namanya Abu Malik. Ya, seperti anak TPA di Bekasi ditanya siapa nama istri Nabi Ismail, Bumail. Ya Allah. Kenapa? Iya, otomatis udah kebiasaan kan. Suamiku bernama Malik. Siapa gerangan Malik? Malik yang lebih bagus dari sebutannya. Maksudnya begini, kan ada ungkapan laisal khabaru kal muayanati, sering cerita tidak sesuai dengan kenyataan. Saya dulu piknik ke Pulau Seribu, ada Pulau Tidung. Wah, indah di YouTube. Begitu datang ternyata tidak seindah yang kita lihat. Jadi sering berita itu lebih cakep daripada kenyataan. Tapi Pak Malik tidak. Pak Malik yang lebih bagus dari sebutannya. Maksudnya begini, kalau ada yang ngomong Pak Malik itu dermawan, kenyataannya jauh lebih dermawan. Kalau ada yang mengatakan Pak Malik itu sabar, siapa yang bergaul dengan Pak Malik pasti akan tahu Pak Malik bukan sekedar sabar, tapi super sabar. Kalau ada cerita Pak Malik ini orangnya murah senyum, senyumnya luar biasa, lebih hebat daripada cerita-cerita orang. Dia memiliki onta. Yang banyak. Bila berdiam di kandangnya, jarang sekali keluar untuk mengembalakannya. Coba ini kalimat ini. Bagi bapak-bapak yang pernah ke Arab Saudi, para peternak onta itu di kandang atau tidak di kandang? Yang lihat di Hudaybiyah, onta di sana itu tidak di kandang, dilepas. Baik, jadi gini, dia memiliki onta yang banyak. Bila berdiam di kandangnya, maksudnya apa? Onta yang lepas tadi kalau sudah masuk kandang jarang sekali keluar untuk mengembalakannya. Berarti onta yang sudah masuk kandang ini alamat onta akan disembelih. Dan Pak Malik tipe orang yang suka bagi-bagi daging. Jadi dia beternak onta tidak hanya dijual, tapi prinsip dia, saya nyari keuntungan dengan cara dijual, tapi saya juga ingin bagi-bagi onta kepada tonggo teparuh. Kalau ada onta yang sudah masuk di kandang, alamat onta tidak akan keluar, sebentar lagi akan disembelih, dagingnya dibagi-bagi. Nah, kalimat berikutnya, jika mendengar suara batang kayu, maka onta itu akan mengetahui bahwa ia akan disembelih. Kan sudah masuk kandang. Kalau sudah kretek itu pintu kan dulu terbuat dari kayu. Jangankan tetangga, ontanya sudah tahu sebentar lagi aku akan disembelih. Ini tipe laki-laki yang dia mengejar keuntungan dunia dengan cara beternak onta, sebagian dijual, tapi juga dia punya prinsip ada bagi-bagi daging onta. Kan ada orang tipe kalau berusaha, punya usaha yang dipikir keuntungan dunia, jarang keuntungannya dibagi-bagi kepada orang lain.
Kalau bapak punya pohon mangga misalnya, mangga bapak petik, sebagian dijual, tapi juga perlu sesekali satu RT suruh kumpul bareng, ngerujak bareng. Jadi manggaku tidak hanya untuk bisnis semata, tapi ada wujud sosial kepada yang lain. Ini tipe Pak Malik. Nah, baru inti dari pembahasan wanita ke-11. Wanita ke-11 berkata, suamiku Abu Zar'i, maka istrinya adalah Ummu Zar'i. Jadi kita fokus ke lakonnya. Apa yang engkau ketahui tentang Abu Zar'i? 1. Ia memberatkan telingaku dengan perhiasan. Berarti apa? Sering ngajak jalan-jalan ke toko emas, sampai telingaku, leherku, tanganku berat dengan emas. Kelihatannya bahagia betul seorang wanita yang punya suami sering memanjakan dengan emas. Maka tolong kalau istri sedang panas dingin, jangan diajak ke puskesmas, ajak aja ke toko emas, insya Allah langsung sembuh. Coba aja. Kalau ke puskesmas malah stres, nanti disuntik, makan obat pahit, udah ngantri, ngurus BPJS, mendingan bawa ke toko emas. Kemudian kenapa? Suluh milih sendiri ya, sakarepmu. Walah, masya Allah. Ada tidak ini laki-laki di Masjid An-Nur? Kedua lengan tanganku diisi dengan daging yang membahagiakanku. Tafsirnya apa? Kedua lengan tanganku diisi dengan daging yang membahagiakanku. Sering diajak jalan-jalan untuk kuliner. Jadi Abu Zar'i itu tipe laki-laki sering ngajak istrinya jalan-jalan untuk makan-makan, jajan, kuliner, pulangnya mampir ke toko emas. Wah, ini laki-laki keren. Udah? Nah, makanya yang membahagiakanku, jadi istrinya diusahakan bahagia. Ia mendapatiku pada keluarga penggembala kambing yang sedikit dan susah. Berarti bapak ibuku orang miskin. Lalu menjadikanku pada keluarga yang memiliki kuda, onta, penghalus makanan dan sawah. Berarti istrinya itu diberi kekayaan, sehingga istrinya punya aset sendiri. Punya apa di sini? Punya kuda, punya onta, punya selepan, kan penghalus makanan dan sawah. Kenapa? Dikasih usaha sendiri. Seperti di Bekasi ada bapak-bapak itu istrinya memang orang kampung pung, orang miskin. Akhirnya dinikah, kemudian punya usaha, istrinya dikasih perusahaan sendiri oleh suami. Maka ketika suaminya meninggal dunia, istri berazam, saya tidak akan menikah sampai mati, karena tidak mungkin saya mendapatkan laki-laki sebaik dia. Karena saya dulu orang miskin, sekarang jadi kaya raya. Jadi suami punya usaha, tapi istri dikasih perusahaan sendiri. Nah, itulah nasibnya Ummu Zar'i. Aku berbicara di depannya dengan tidak mencacinya, tidur bersamanya hingga subuh dan aku minum hingga puas. Tidak mencacinya berarti apa? Enggak pernah aku ngomel-ngomel.
karena suamiku nyari sempurna. Baik, betul. Buat apa ngomel-ngomel? Jadi tidur bersamanya puas. Ibu Abu Zar'i, berarti ibu mertuaku. Tahukah engkau ibu Abu Zar'i tempat makannya mewah dan rumahnya luas? Oh, berarti Abu Zar itu memang orang kaya raya. Kalau aku kan miskin, memang sekarang kaya, tapi masa laluku adalah orang miskin. Putra Abu Zar'i, berarti anakku sendiri. Tahukah engkau putra Abu Zar'i tempat tidurnya terbuat dari pelepah kurma yang halus, dia cukup kenyang dengan makan daging tulang hasta kambing. Putri Abu Zar'i, tahukah engkau tentang putri Abu Zar'i? Ia taat kepada ayah dan ibunya, badannya montok dan tetangganya iri kepadanya. Berarti anakku itu anak yang baik kepada ibu bapak. Taat, montok ini cantik maksudnya. Berarti luar biasa. Suaminya, mertuanya, anaknya. Kita lihat pembantunya. Pembantu Abu Zar'i. Tahukah engkau tentang pembantu Abu Zar'i? Ia adalah seorang yang tidak pernah menyebarkan apa yang kami bicarakan. Karena saya punya tetangga, suami istri selalu kerja di luar, dia punya pembantu. Kalau suami istri sudah keluar, pembantunya ngomong apa yang ada di dalam rumah. Tapi pembantu Abu Zar'i tidak curang dalam mengurus makanan kami dan tidak pula membuat rumah kami kotor. Berarti urusan dapur beres, rumah bersih. Nah, baru kalimat berikutnya. Ini yang akhirnya membuat sedih ibu-ibu. Wanita yang ke-11 tersebut berkata, suatu ketika Abu Zar'i pergi pada musim banyak susu. Lalu dia bertemu dengan seorang yang membawa 2 orang anaknya yang lebih mirip seperti 2 ekor macan. Kedua orang anak itu bermain dengan buah delima yang berada di bawah pinggang ibunya. Jadi ada janda punya anak 2 bermasalah. Seperti ada anggota pengajian kita punya anak ternyata bermasalah. Beberapa kali ibunya akan dibunuh oleh anaknya. Jadi ada kelainan baik fisik dan non fisik. Habis itu coba. Setelah itu Abu Zar'i menceraikanku dan menikahi wanita itu. Ibu-ibu mulai sedih ini. Kok bisa? Jadi disayang-sayang Ummu Zar'i oleh Abu Zar'i. Tiba-tiba Abu Zar'i terenyuh melihat janda, kasihan anaknya seperti ini. Akhirnya apa? Menikahi si janda, membuat apa? Menjandakan istrinya. Jadi istrinya malah jadi janda. Dan itu juga terjadi di Bekasi. Ada bapak-bapak terenyuh dengan janda, dia nikahi, sering cekcok dengan istri pertama, padahal istri pertama adalah cinta pertamanya, hingga akhirnya cerai. Tolong bapak-bapak, memang menolong janda itu pahalanya besar. As-sa'i 'alal armalah kal qaim alladzi la yarqud was-shaim alladzi la yaftur. Menyantuni janda itu pahalanya setara dengan saum sepanjang hidup dan tahajud tidak pernah berhenti seumur hidupnya. Berarti kan besar. Tapi menolong janda tidak selamanya harus dinikahi. Itu ya, tidak identik harus dinikahi. Angel, iya. Apa ono? Ada caranya begini. Di Bekasi lagi ada pasangan muda, suaminya mati, meninggalkan 1 anak.
Saya akhirnya menyampaikan kepada anggota pengajian, usahakan donasi setiap bulan, kumpulkan rutin setiap bulan, bantu si wanita tadi. Uang terkumpul kasihkan ibu-ibu, biar ibu-ibu yang pergi ke sana, bapak-bapak gak usah ikut. Jadi yang duit dari bapak, ibu-ibu yang mengantarkan duit itu ke wanita yang sudah ditinggal mati suami. Itu contoh menyantuni janda, tidak selamanya harus dinikahi. Kemudian saya menikah lagi dengan seorang laki-laki yang kaya raya. Oh, berarti Ummu Zar'i memang hidupnya mujur. Penunggang kuda yang gagah, berarti ganteng, dengan memegang tongkat dari khatti. Laki-laki kalau kemana-mana membawa tongkat berarti dia pejabat. Coba lihat Kapolri, itu kan sering bawa tongkat. Lihat Pak Karno di YouTube, kemana-mana bawa tongkat, berarti udah gagah, ganteng, dia adalah pejabat. Kenapa? Tukang pijat. Iya. Ya itu kan versi masaran, ini versi hadis. Baik. Coba kita lihat lagi. Pada waktu senja binatang ternak yang banyak digiring kepadaku, memberikanku setiap 2 pasangan dari binatang ternak tersebut, dan dia berkata kepada saya, makanlah wahai Ummu Zar'i dan berikan kepada keluargamu. Oh, berarti suami kedua sayang kepadaku, sayang juga kepada kedua orang tuaku. Dulu disayang-sayang oleh Abu Zar'i, sekarang disayang-sayang oleh suami kedua. Nah, coba endingnya, akan tetapi jika aku kumpulkan semua yang diberikan olehnya, maka tidak akan memenuhi tempat yang terkecil yang dimiliki Abu Zar'i. Coba, berarti mana yang lebih gemati, suami pertama atau kedua? Pertama atau kedua? Pertama. Ini wadah terkecil misalnya, mangkok. Seandainya diisi, terkecil milik Abu Zar'i, diisi oleh kebaikan dari suami kedua, nggak akan penuh. Tetap Abu Zar'i is the best. Baik, dari sini berarti bahtera rumah tangga tidak selamanya mulus. Ada yang bahagia punya suami seperti gunung Tihamah. Ada suami yang usapannya seperti usapan kelinci. Tapi ada suami di dalam macan, di luar singa. Ada suami yang makannya banyak, semuanya dihabiskan, tidur aja, tidak pernah ngobrol dengan istrinya. Ada tipe suami yang suka melakukan KDRT. Tapi saya berpesan bapak-bapak, nikah itu berapa lama? Maksudnya acara pernikahan walimah berapa lama? Cuma sehari ya. Acara di gedung itu cuma sehari. Udah? Banyak di antara kita lebih fokus dengan acara sehari, lupa dengan kehidupan suami istri sepanjang hidup. Untuk acara sehari berapa kali rapat? Ada apa namanya di sini? Kelumpuan ulem. Wah, udah berapa kali itu? Itu konsumsi udah habis berapa? Masak-masak berapa hari? Wah, untuk 1 hari. Tapi lupa dengan sepanjang hidup. Maka saya sebenarnya pengen punya rencana. Bagi siapa yang menikah, kalau bisa ada daurah, calon pengantin laki, calon pengantin perempuan, mertua laki, mertua perempuan.
keluarga, saudara-saudara dari pengantin laki-laki dan saudara dari pengantin perempuan. Karena suami istri mesra kadang-kadang bermasalah dengan mertua. Disayang-sayang mertua ada konflik dengan saudara ipar. Maka perlu daurah supaya menjadi bekal bagi pengantin untuk hidup sepanjang masa sampai dia keduanya meninggal dunia. Jadi jangan fokus dengan acara yang satu hari saja. Itu perlu daurah. Silahkan dipikirkan. Nah, kemudian kepada bapak-bapak, karena ini kasus wanita ya, ini kira-kira yang baik berapa, yang jelek berapa? Coba. Yang satu jelek, pelit, suaminya pelit. Yang kedua saking jeleknya nggak mau menceritakan. Yang ketiga suami sak karepe. Keempat baru tihamah, bagus. Yang lima macan dan singa di dalam dan di luar. Ini suaminya rakus, jelek. 7 impoten. 8 usapannya seperti usapan kelinci, berarti romantis. 9 suamiku pejabat, tinggi tiangnya, disegani, banyak abunya. 10 Pak Malik, bagus. 11 bagus. Berarti berapa? 5 sama 6 ya. Berarti banyak jeleknya atau banyak baiknya? Ya, banyak jeleknya. Nah, saya berpesan kepada bapak-bapak, wanita itu sebenarnya makhluk spesial. Kenapa? Secara fisik wanita itu lemah. Tapi yang justru diberi amanat hamil dan menyusui malah wanita. Padahal secara fisik lemah. Wanita itu dituntut untuk tampil cantik di depan suami, sehingga Rasulullah bersabda, "Idza nadartaha saratka." Engkau pandang kamu senang. Tapi dengan hamil dan menyusui itu kan wanita akan berkurang kualitas badannya. Coba ibu-ibu setelah hamil dan menyusui, kualitas badan ibu-ibu berkurang berapa persen? Ada 60%? Kakean. Kenapa? Jadi fisiknya itu semakin berkurang keindahannya karena menikah dan karena hamil dan menyusui. Ia bertambah gemuk, lebar ke kanan, lebar ke kiri, ke depan dan belakang. Kemudian wanita itu hebat karena secara mental itu lemah. Sementara kenyataan wanita harus menerima syariat poligami. Itu kan makhluk yang luar biasa. Lemah. Tapi harus menerima syariat poligami. Maka hormati kaum wanita, sehingga Rasulullah berpesan kepada kaum laki-laki, wastausu bin nisa'i khairan. Kalau ada kesalahan istrimu, tegur dengan lemah lembut. Fa innahunna khuliqna min dila. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in dhahabtahu tuqimuhu wa in taraktahu lam yazal a'waj. Diluruskan patah, dibiarkan tambah bengkok. Itu kan berarti wanita itu makhluk yang nganyelke sebenarnya. Tapi apa? Hadis ini ditutup lagi, wastausu bin nisa'i khairan. Tegur dengan lemah lembut. Baik, insya Allah ini tidak perlu ada tanya jawab, karena saya khawatir kalau terjadi tanya jawab akan terjadi diskusi alot. Ada yang tidak terima kan? Ya sudah, kita akan lanjutkan untuk hari yang akan datang. Nah, ini perlu saya umumkan. Tadinya saya sudah beli tiket kereta, berangkatnya besok malam. Menurut rencana berarti malam ini sebenarnya malam terakhir. Begitu lihat tiket saya kaget.
Bismillah, akhirnya tiket itu saya anggap hangus. Saya beli tiket lagi. Insya Allah saya pulang ke Bekasi itu tanggal 30 Ramadan, kereta yang jam 9. Berarti insya Allah saya full ngisi kajian itikaf. Maka tolong bapak-bapak tetap hadir sampai akhir kajian, karena biasanya nalurinya kalau sudah hari ke-30 peserta akan berkurang sekian persen. Maka tolong tetap hadir di kajian ini. Nah, kemudian yang kedua, nanti selepas Ramadan Masjid An-Nur akan mengadakan kajian khusus tentang kitab Al-Kabair tulisan Imam Ad-Dhahabi yang membahas tentang 70 dosa besar. Jadi kajiannya dosa semuanya. Siapa tahu dari situ kan ada bapak-bapak nyangkut 1, 2 atau 3 sehingga cepat bertobat. Kenapa? Nah, untuk waktunya nanti Mas Fendi yang akan tahu, kita kira nanti kita tawar menawar hari apa, ba'da maghrib atau ba'da isya. Tapi yang jelas kajian-kajian saya nanti semuanya kajian berurut, kajian kitab. Ada khusus fikih, ada khusus akidah ahli sunnah wal jamaah, ada yang Riyadhus Shalihin, bahkan ada kitab Syama'il Muhammadiyah. Bukan punya Muhammadiyah ya, ditulis oleh Imam Tirmidzi. Kalau pengen tahu senyumnya Rasulullah, marahnya, ngalamunnya, duduknya, makannya Rasulullah, fisiknya Rasulullah, sarungnya Rasulullah, cincinnya Rasulullah, itu kitab Syama'il Muhammadiyah. 24 jam kegiatan Rasulullah, baik fisik dan non fisik. Terakhir ini kita ngaji bareng, nikmat luar biasa. Lebih nikmat lagi kalau kita nanti umroh bareng. Cakep ini kelihatannya. Coba dipikir. Jadi gini, kalau di Bekasi bapak-bapak, saya mengajak jamaah umroh. Yang saya sasar itu yang rumahnya tipe-tipe 21 yang menurut matematika mustahil bisa pergi ke Mekah. Tapi saya suntik motivasi, bapak-bapak pasti bisa ke Mekah. Caranya apa? Nabung. Maka ada yang ngetuk pintu rumah saya, bisa tidak saya nabung 150.000? Saya terima, saya doakan, dan rata-rata 1 tahun sudah pada berangkat. Sampai banyak jamaah yang kaget, bingung. Pakai rumus matematika dunia nggak masuk akal. Ternyata rumusnya rumus langit. Karena rata-rata yang sudah melangkah, masya Allah. Ada ibu-ibu yang jualan cilok di depan masjid untuk anak-anak TPA. Coba hasilnya berapa sih? Ternyata bisa berangkat. Karena melihat jamaah berangkat dilepas dari depan masjid untuk menuju ke bandara. Itu umroh rasa haji. Banyak yang nangis, ya Allah mereka berangkat. Akhirnya kita pulang, ada yang ngetuk-ngetuk pintu pengen berangkat umroh. Maka tangisan jamaah kita kalau di depan Ka'bah spesial di sana, sehingga saya di Bekasi tidak mengajak orang-orang di perumahan elit. Enggak, perumahan elit itu sudah otomatis duitnya banyak, mereka bisa berangkat kapanpun mereka inginkan. Yang saya sasar justru yang menengah ke bawah. Nggak tahu ini wajah-wajah menengah ke bawah atau ke menengah ke atas. Wajah-wajah kasihan, masa nih. Ya coba bapak-bapak pikir, mulai hari ini mikir, ya Allah saya pengen berada di depan Ka'bah. Berangkat bareng dengan anggota majelis taklim itu jauh lebih nikmat. Keakrabannya luar biasa. Apalagi sudah kenal dengan pembimbingnya, itu jauh lebih nyaman. Nah, saya setiap tahun berangkat dengan istri saya. Istri itu bayar seperti bapak-bapak. Kenapa istri saya selalu berangkat? Karena ibu-ibu biar tidak malu, biar tidak sungkan apa-apa ngeluhnya ke istri saya. Alhamdulillah saya bisa menganggarkan tiap tahun membiayai istri saya untuk
tetap berangkat, meskipun kadang-kadang yang berangkat cuma 9 orang. Karena Pak ini gimana 9 orang harus berangkat, ya sudah bismillah. Meskipun pernah 70, pernah 80, tapi kalau adanya 9 bismillah. Akhirnya apa? Istri saya mengeluarkan dana, otomatis saya juga harus mengeluarkan dana, enggak masalah. Karena apa yang kita keluarkan untuk ke tanah suci insya Allah akan diganti. Dan Bapak kalau sudah niat ada duit berangkat ke sana, tolong jangan di cancel. Banyak jamaah yang ditunda akhirnya duitnya hilang. Ada yang pensiun Pak, bonusnya 500 miliar, pengen umroh tapi gak jadi, tidak jadi ke rumah saya, malah buat invest, ternyata yang invest ngapusi, jadi investnya enggak, akhirnya umroh juga tidak. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah saya biasanya berangkat di bulan November. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.